Alhamdulillah, kita bersama usai tunaikan sholat Isya berjamaah. Semoga Allah terima amal ibadah kita, Allah terima sholat kita, Allah kabulkan doa kita. Dan semoga Allah mudahkan kita dalam segala kebaikan, Allah jauhkan kita dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Teriring salawat dan salam untuk kekasih dan panutan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman nanti, termasuk kita semuanya di dalamnya dengan izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan baca hadis nomor 29 dari kitab kumpulan hadis Arba'in Nawawiyah. Kalau di buku yang kita pegang halaman berapa? 401 ya. 41. Banyak amat halamannya ya. Ya, di buku kita yang kita pegang masing-masing halaman 41. Kita baca terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alayhi ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadhana wa tahujjul baita. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar wa salatul rajuli fi jawfil layli thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagha ya'malun. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa 'amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Thumma qala ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullih. Faqultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi wa qala kuffa 'alayka hadha. Qultu ya Nabi Allah wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi. Faqala
Sakilatka ummuka wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Satu halaman sendiri ya. Ini kelihatannya sampai jam 12 ya. Hah? Cukup sampai jam 12? Masya Allah, Masya Allah. Baik, ini hadis diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi yang bernama siapa? Mu'ad bin Jabal. An Mu'ad bin Jabalin, dari Mu'ad bin Jabal. Semoga Allah meridhoinya radhiyallahu anhu. Sahabat Mu'ad bin Jabal ini usianya masih belia, masih muda, tapi alim, ya, alim. Sampai Nabi mengatakan, a'lamu ummati bil halali wal harami Mu'ad ibnu Jabal. Yang paling alim di antara umatku tentang halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal. Ini kesaksian Nabi. Alim, walaupun masih muda. Tuh. Masya Allah. Ini dua ini. Jazakallah khairan. Gitu. Sebelum Rasul wafat, Mu'ad ini diutus oleh Nabi ke Yaman. Dari Madinah ke Yaman. Kalau naik pesawat cepat. Zaman bahula, zaman dulu belum ada pesawat. Berapa pesawat, mobil juga belum ada. Paling naik onta. Diutus ke Yaman untuk apa? Untuk dakwah. Sebagai gubernur, sekaligus sebagai dai, dan memutuskan perkara kalau ada perselisihan. Masih muda. Itulah Nabi mendidik umatnya, melatih, menanamkan nilai, dan memberi kepercayaan, dan memberi tugas. Setelah dilihat mampu untuk mengemban tugas, walaupun usianya masih muda. Mu'ad bin Jabal qala berkata, qultu ya Rasulullah, saya berkata, wahai Rasul Allah. Mu'ad manggil siapa? Manggil Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Akhbirni, khabarkanlah kepadaku. Maksudnya tolong saya diberitahu. Bi'amalin, amal. Amal yang macam apa? Yudkhiluni, yang memasukkan aku al-jannata, ke surga. Wa yubaiduni, dan menjauhkan aku anin nar, dari neraka. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, tolong beritahu saya amalan yang menyebabkan aku masuk surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Pertanyaannya mantap nggak ini? Mantap banget. Iya. Maka atas pertanyaan ini qala Rasul bersabda, laqad sa'alta an 'azimin. Laqad, sungguh benar-benar, sa'alta, engkau telah bertanya, an 'azimin, tentang sesuatu yang agung. Mu'ad, sungguh engkau telah bertanya tentang apa? Sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Tidak bertanya tentang hal-hal yang kecil, enggak.
engkau sungguh telah bertanya tentang sesuatu yang agung. Bagaimana enggak agung? Selamat dari neraka, masuk surga. Apalagi yang diharapkan orang kalau bukan itu? Selamat dari neraka berarti selamat dari yang ditakuti. Masuk surga berarti mendapatkan yang diharapkan. Orang bahagia itu kan kalau selamat dari yang dia khawatirkan dan mendapatkan yang diharapkan. Dan itu permintaannya, pertanyaannya. Sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Tapi apakah sulit? Rasul melanjutkan, wa innahu, dan sesungguhnya ia. Pertanyaan yang agung itu tadi, pertanyaan tentang sesuatu yang agung tadi, wa innahu, sesungguhnya dia itu la yasirun, benar-benar mudah. Pertanyaannya tentang sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Tapi sesungguhnya sesuatu yang besar itu adalah mudah. Mudah bagi siapa? Alaman, bagi orang. Yassarahullahu ta'ala, yang Allah mudahkan alaihi, atasnya. Dan sesungguhnya hal yang agung itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan sesuatu yang agung itu kepadanya. Berarti kuncinya di mana? Pertolongan Allah, dimudahkan Allah. Siapa yang Allah beri kemudahan kepadanya, maka yang kau tanyakan itu mudah untuk bisa diraih dan dicapainya. Makanya jangan lupa sering-sering kita minta kepada Allah, mudahkan saya, mudahkan kami. Maka ada senandung dulu kan, yassir lana kullal umuri wa'afina min kulli hawmin aw bala. Lanjut. Nggak nyambung nih. Itu lagu zaman Dabahola, zaman dulu, zaman saya kecil. Yassir lana, mudahkan untuk kami, kullal umur, segala urusan. Wa'afina, selamatkan kami, min kulli haulin, dari segala huru hara, au bala, atau dari segala bencana. Tuh. Dan sesungguhnya pertanyaan kamu tentang sesuatu yang agung itu mudah bagi orang yang Allah berikan kemudahan kepadanya. Berarti kuncinya adalah bagaimana kita ditolong Allah, bagaimana kita mendapatkan kemudahan dari Allah. Maka jangan lupa setiap hari, setiap kesempatan kita minta segala urusan kita dimudahkan Allah, terutama dimudahkan untuk mengamalkan amalan, memasukkan surga dan menjauhkan dari neraka. Dan agama ini mudah. Rasul bersabda, hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim, inna dina yusrun. Inna dina, sesungguhnya agama Islam maksudnya yusrun, itu mudah. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalaba, dan tidaklah orang mempersusah-susahkan diri dalam agama, mempersulit diri dalam agama, memberat-beratkan diri dalam agama, illa ghalaba, kecuali dia sendiri yang terkalahkan. Maka jangan mempersulit agama. Kata Rasul, inna dina yusrun. Bahkan Nabi ketika bersabda kepada siapa? Mu'ad bin Jabal, ketika dikirim untuk berdakwah ke Yaman, ada satu lagi dikirim, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, yang memang dari Yaman asli. Kalau Mu'ad ini orang Madinah. Ketika mereka berdua dikirim, apa pesan Nabi? Yassira wa la tu'assira. Kamu berdua berikan kemudahan kepada orang, jangan bikin sulit, mudahkan. Itulah ajaran Islam. Maka urusan kita supaya dimudahkan Allah, mudahkan urusan orang lain. Kunci. Siapa yang memberikan kemudahan orang lain, Allah mudahkan dia. Maka jangan sampai dilabik-labik. Apa dilabik-labik? Dibalik-balik. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Kebalik itu. Iya. Kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit?
sebagaimana kita ingin dimudahkan, mudahkan orang lain. Senanglah, bergembiralah, bahagialah dengan cara memberi kemudahan kepada orang lain, karena balasannya dari Allah. Allah mudahkan urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat. Nah, ini sesungguhnya hal besar yang kau tanyakan itu, yaitu masuk surga, selamat dari neraka, itu mudah bagi orang yang Allah berikan kemudahan kepadanya. Maka kuncinya gimana caranya kita mendapatkan kemudahan dari Allah? Berdoa, ya. Memberi kemudahan kepada orang lain, ya. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal yang kita lakukan. Suka memaafkan, Allah maafin kita. Suka menolong, Allah tolong kita. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah menolong seorang hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Maka saat kita menolong orang lain, berarti kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika Rasul menjelaskan bahwa hal itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan untuknya, apa itu? Amalan yang memasukkan surga dan menjauhkan dari neraka. Rasul sebutkan pertama, ta'budullah, engkau ibadah kepada Allah. Dalam ibadah kepada Allah, la tusyriku bihi syai'a. La tusyriku, engkau tidak mensekutukan bihi kepada Allah syai'an, sesuatu apapun. Artinya engkau beribadah kepada Allah saja. Segala sesuatu yang lain selain Allah jangan engkau ibadahi. Maka ibadahnya hanya kepada Allah wahdahu la syarikalah. Allah sahaja, tiada sekutu baginya. Karena memang tidak ada yang sepadan dengan Allah. Tidak ada yang setanding dengan Allah. Tidak ada yang sejajar dengan Allah. Allah menciptakan semesta alam. Yang lain ciptaan Allah. Gimana ciptaan kok disembah? Disamakan dengan yang menciptakan. Allah tak ridho, Allah tak ridho. Ini yang pertama, engkau ibadah kepada Allah, tidak menyekutukan sesuatu apapun dengannya, tidak berbuat syirik. Satu. Yang kedua, wa tuqimus shalah, engkau tegakkan salat. Engkau tegakkan salat. Wa tu'tiz zakah, engkau bayarkan zakat. Bagi yang sudah sampai nisab, keluarkan zakatnya. Adapun zakat fitrah, semua yang ada untuk kecukupan hari itu masih ada lebihnya, maka keluarkan zakatnya. Ya, keluarkan zakatnya. Ini zakat fitrah. Wa tasumu Ramadan, dan engkau puasa Ramadan. Wa tahujjul baita, dan engkau haji ke Baitullah. Ibadah kepada Allah. Kenapa enggak disebutkan di sini Muhammadur Rasulullah? Karena untuk beribadah kepada Allah otomatis mengikuti tuntunan Rasul. Sebab kalau ibadah tidak mengikuti tuntunan Rasul, Allah tidak berkenan menerimanya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat apa? Al-Mulk. Ayat berapa? Ayat 200. Hah? Apa Al-Mulk 200? Bukannya hanya 30, Ustaz? Iya, 30. 200 kuntet. Ya, nolnya dibuang. Ayat 2. Allah hendak menguji kamu, liyabluwakum, menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Yang dimaksud lebih baik amalnya adalah yang lebih ikhlas dan benar. Jadi amal yang saleh itu adalah ikhlas dan benar. Ikhlas karena Allah, benar sesuai tuntunan Nabi. Baik. Ini penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kepada Allah, tidak menyekutukan sesuatu apapun dengannya, menegakkan salat. Yang wajib adalah salat 5 waktu. Alhamdulillah. Yang wajib adalah salat 5 waktu. Tadi doain enggak? Yarhamukallah. Assalamualaikum. Tadi saya mengucapkan alhamdulillah. Doanya gimana? Yarhamukallah.
itu hak saya untuk mendapat doa. Ketika bapak ibu mendoakan saya yarhamukallah, itu hak sesama muslim, maka kembali saya doakan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ilmu kita amalin, ya, sehingga menjadi ilmu yang manfaat. Kemudian Rasul menjelaskan, summa qala, kemudian beliau bersabda, ala adulluka ala abwabil khair, ala apakahlah tidakkah adulluka aku tunjukkan engkau ala abwabil khair kepada pintu-pintu kebaikan. Jadi setelah menjawab pertanyaan, Rasul menawarkan, mau enggak kamu saya tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kebaikan. Kemudian Rasul lanjutkan, yaitu as-saumu junnah. As-saumu junnah, puasa itu benteng, tameng. Jadi kalau orang perang, ya, supaya tidak terkena serangan, maka pakai apa? Tameng, itu junnah. Ya, junnah. Atau seseorang berlindung kepada sesuatu yang menghalanginya, itu junnah. Dan puasa itu benteng atau tameng. Benteng dari apa? Di akhirat benteng dari api neraka, tameng dari api neraka. Menjadikan seseorang terlindungi dari api neraka. Dan puasa itu ketika orang mengamalkannya, puasa yang diajarkan oleh Nabi adalah puasa yang membuat seseorang terbentengi dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Tadinya boleh makan, selama puasa nggak boleh, dibentengi. Berbuat maksiat, walaupun maksiat itu saat puasa maupun tidak puasa dilarang, tapi terutama di bulan puasa, saat puasa orang membentengi diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sawmu junnah. Ini hurufnya jim, nun, terus apa? Tak marbutah, ya. Bacanya apa? Junnah. Kalau jannah artinya apa? Surga. Kalau jinnah, jin, ya. Junnah benteng, jannah surga, jinnah jin, ya. As-sawmu junnah, benteng. Benteng dari apa? Membentengi kita dari jinnah, dari jin, supaya kita masuk jannah. Kalau dia otak-atik maduk begitulah. As-sawmu junnah. Rasul melanjutkan, di antara pintu kebaikan itu adalah was-sadaqatu, dan sedekah itu tudfi'ul khati'ah, memadamkan dosa. Memadamkan dosa. Kama yudfi'u, sebagaimana memadamkan al-ma'u, air itu, an-nara, api, sebagaimana air memadamkan api. Rasul membuat tamsil, ada api menyala, kemudian orang ngambil air, api yang sedang menyala itu disiram oleh air, apinya mati nggak? Apinya mati, apinya padam. Rasul membuat tamsil ini untuk mendekatkan kepada pemahaman para sahabat. Sedekah itu memadamkan dosa. Jadi digambarkan dosa itu laksana api, digambarkan dosa itu panas. Supaya dosa ini redup, supaya dosa ini padam, maka dipadamkan dengan sedekah. Sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Kalau air memadamkan api, kita kan paham, karena itu kelihatan, ya kan? Sedekah juga begitu, memadamkan dosa. Apakah itu sedekah yang wajib, yaitu zakat, atau sedekah yang sunnah? Apakah banyak maupun sedikit,
Kedua-duanya memadamkan dosa. Apa artinya memadamkan dosa? Artinya adalah menjadi sebab dosa-dosa seseorang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ditanya apa yang menyebabkan dosa diampuni Allah? Istighfar, betul. Taubat, betul. Sedekah, betul. Jadi yang membuat kita diampuni Allah itu bukan hanya taubat saja, bukan hanya istighfar saja. Termasuk yang menjadi sebab kita diampuni Allah adalah bersedekah. Kan kita nggak minta ampun sedekah kan, tapi sedekah itu menjadi sebab Allah ampuni dosa kita. Maka kalau orang memperbanyak sedekah, berharap dosa-dosanya rontok, diampunkan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pintu kebaikan pula. Sedekah itu memadamkan dosa, memadamkan kesalahan, sebagaimana air memadamkan api. Apalagi dalam hadis lain disebutkan, nanti di akhirat seseorang melihat kanan, melihat kiri, ya, di hadapannya Allah tampakkan neraka. Maka kata Rasulullah, fattaqun nar walau bisyiqqi tamra atau bisyaqqi tamra. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan separuh daripada satu buah kurma. Kita punya satu buah kurma, kita sendiri masih membutuhkan untuk mengkonsumsinya. Separuh kita makan, separuh kita hadiahkan, kita sedekahkan, kita berikan kepada orang lain. Kata Rasulullah, lindungi dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan cara sedekah separuh dari butir kurma. Banyak apa sedikit? Sedikit. Jangan remehkan sedekah walaupun sedikit. Karena sedekah itu walaupun sedikit menjadi sebab apa? Ampunan Allah. Kalau Allah memberikan ampunan, orang selamat dari siksa. Gini, ada orang salah sama kita, melakukan kesalahan. Kalau kita tidak mengampuni, tidak memaafkan, kan boleh jadi kita akan menuntut dia kan? Ketika kita menuntut dia atau membalas dia, maka dia menjadi terhukum. Tapi kalau saya memaafkan, dia bebaskan dari itu. Kita berbuat dosa, dosa kita itu menjadi sebab dia siksa nanti. Dosa itu menyebabkan siksa. Kalau Allah sudah memberikan ampunan, maka orang selamat dari siksaan. Dan supaya mendapatkan ampunan, antara lain dengan sedekah. Ya, kita minta rezeki, jangan lupa minta diberi kelapangan hati dan kedermawanan jiwa untuk bersedekah. Jangan hanya kecukupan saja, tapi cukupkan aku ya Allah, jadikan aku juga orang yang dermawan. Begitu, yang suka berinfak, suka bersedekah, suka berbagi kepada orang yang ada di sekitarnya. Ya. Jadi pertama disebutkan puasa. Berarti kalau kita ingin pintu-pintu kebaikan itu terbuka, jangan lupa puasa. Puasa wajib ya, itu nggak bisa ditawar. Kalau kita mampu untuk menunaikan puasa sunnah, tunaikan. Kalau Senin, nyen, puasa Senin, nyen. Kalau Kemis, puasa Kemis, jangan Kemis, ya. Senin, Kemis, alhamdulillah. Kemudian Rasul menambahkan, di antara pintu kebaikan itu adalah wasalatul rajuli, dan solat seseorang fi jaufil laili, di tengah malam. Solat tahajud itu pintu kebaikan. Ya, puasa, sedekah, solat malam. Summa ta'ala, kemudian Nabi tilawah, membaca ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'
tatajafa renggang, menjauh, junubuhum lambung-lambung mereka, anil madaji dari tempat tidur. Ayat ini menerangkan tentang sifat orang-orang beriman yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat dan amalan mereka adalah kalau di waktu malam lambung-lambung mereka, sisi-sisi badan mereka renggang dari tempat tidur. Kalau kita tidur, badan kita renggang nggak dari kasur? Nempel kan? Renggang berarti apa? Bangun. Salat malam. Salat malam itu berat apa ringan? Ringan apa berat? Kekeh nih jawabannya. Berat ya? Masya Allah. Kalau sholat witir ringan apa berat? Sholat witir 1 rakaat toktil. Sholat witir 1 rakaat berat apa ringan? Assalamualaikum Bu. Sholat witir 1 rakaat itu perlu berapa jam? Nggak pakai jam-jaman kan? Satu rakaat itu kira-kira 1 menit kelar nggak? Kelar. Katakanlah 2 menit lah. Apa kita nggak punya waktu sehari semalam? Sisihkan 2 menit untuk sholat witir. Rasul itu baik sedang di rumah maupun sedang bepergian, beliau tidak ninggalin witir. Nggak ninggalin witir. Menunjukkan apa? Sholat witir itu termasuk sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikukuhkan, dikuatkan sebisa mungkin melaksanakannya, walaupun hanya 1 rakaat. Itu. Ini mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah. Kalau orang tidak mendapatkan kemudahan, istighfar ya Allah, berarti saya nggak pantas ya dapat kemudahan darimu ya Allah. Maka kita pantaskan diri kita, istighfar dari dosa-dosa kita, grintih jaluk maring Gusti Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta tolong saya, gitu, agar kita dipakai oleh Allah untuk kebaikan. Khair. Jadi sholat malam. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lanjutan ayatnya begitu, tapi tidak disebutkan lengkap dalam hadis ini. Surat As-Sajdah ayat 16. Ayat 17-nya فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Di sini disebutkan hatta balagha, Rasul membaca ayat sampai ya'malun. Tadi saya bacakan sampai ya'malun. Berarti Rasul membacakan ayat 16 dan ayat 17 dari surat As-Sajdah. Di sini tidak disebutkan semuanya, dengan asumsi kita semuanya udah pada hafal. Kita bisa baca juga di ayat Al-Quran, gitu kan? Jadi badan mereka, sisi badan mereka kanan maupun kiri ini renggang jauh dari tempat tidur. Ngapain? Salat malam. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap. Takut dan harap. Atas dosa-dosanya takut. Atas amal-amal salehnya, begitu menyebut tentang azab Allah, mengingat tentang dosanya, takut. Ya Allah, ya Allah, entah. Begitu kemudian memahami tentang luasnya kasih sayang Allah, besarnya anugerah Allah, harap kepada Allah. Maka takut dan harap ini ada dua-duanya. Kalau takut saja nanti putus asa. Kalau harap saja nggak ada takut, nanti dodro. Apa dodro? Lupa diri. Lah rapopola.
Allah Maha Pengampun. Maksiat lagi nggak apa-apa, nggak takut, kacau, nggak ada remnya. Maka ada takut, ada harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari rezeki yang kami berikan mereka berinfak. Sedikit atau banyak sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Kemudian disebutkan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Seorang jiwa tidak tahu penyejuk mata, penyenang hati yang disembunyikan dari mereka. Jadi Allah telah siapkan kenikmatan yang menyejukkan mata, menyenangkan hati. Allah belum buka untuk kita. Masih disembunyikan oleh Allah. Kalau tahu disebutkan sebagian sifat-sifatnya, itu dalam nalar pemahaman kita di dunia saja. Hakikatnya lebih dari itu. Jazaa'an bima kanu ya'malun, itu sebagai balasan disebabkan amal yang mereka lakukan. Jadi amal menjadi sebab mendapatkan nikmat yang masih disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti diberikan ketika masuk surga. Ibu pernah ngimpi enggak jadi ratu? Ratu Elizabeth atau ratu ini. Bapak pernah ngimpi enggak jadi raja? Ya. Jadi kalau ibu melihat ada ratu, ada yang melayani banyak, kemudian gebiar pakaiannya, luar biasa, sutra ini dan itu, bapak jadi raja, kemudian pengawalnya banyak, berbagai macam fasilitas tersedia, kekuasaannya terhampar luas. Kecil. Itu apa? Kecil. Dibanding nanti kalau bapak ibu kita semuanya semoga menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Ketika sudah masuk surga, nikmat yang Allah berikan melebihi ratu, melebihi raja. Ratu dunia, raja dunia kecil. Ada raja yang menguasai seluruh muka bumi ini. Siapa orangnya? Enggak ada kan? Enggak ada. Paling menguasai wilayah tertentu, yang sana lagi menguasai wilayah yang lain. Sedangkan orang yang masuk surga, surga itu bagi yang bersangkutan orang yang paling rendah surganya, walaupun nggak ada rendah istilah di surga. Itu surganya seluas langit dan bumi. Berapa bu? Seluas langit dan bumi. Disebutkan dalam satu ayat Al-Quran, wa idza ra'aita thamma ra'aita, lanjut, na'iman wa mulkan kabira. Subhanallah, baca ayat ini indah. Wa idza ra'aita, kalau engkau melihat thamma di sana mana? Di surga. Pelayan-pelayan yang masih muda, pakaiannya bagus, wajahnya menyenangkan. Wa idza ra'aita thamma, apabila engkau melihat di sana, ra'aita, maka engkau melihat na'iman, kenikmatan, wa mulkan kabira, dan kerajaan yang besar. Jadi setiap penghuni surga mendapatkan kenikmatan yang berlimpah dan mendapatkan kerajaan yang besar. Bukan hanya rumah petak, bukan hanya rumah 100 kali 100 atau 500 kali 1000. Mulkan kabir. Makanya Rasul tadi ketika Mu'adz bin Jabal nanya, amal yang membuat saya masuk surga, menjauhkan saya dari neraka. Oh, engkau bertanya tentang sesuatu yang agung. Gimana enggak agung? Surganya seluas langit dan bumi. Maka kita enggak mau ditukar dengan yang lain. Enggak mau ditukar dengan yang lain. Jangan sampai kesenangan dunia membuat kita lupa dan mengabaikan surga di akhirat. Akhirnya tidak mau beramal untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Ala ukhbiruka bi ra'sil amri.
maukah aku beritahukan kepadamu ra'sil amr. Ra's itu kepala, al-amri urusan. Kepala semua urusan. Pokok semua urusan. Kalau kapital dalam bahasa Arab ra'sul mal, modal. Maukah aku tunjukkan kepadamu, aku beritahukan kepadamu modal segala urusan, modal segala urusan, pokok segala urusan. Yang kedua, wa amuduhu, tiang segala urusan. Mana tadi? Wa dzirwatu sanamihi, dan puncak punuknya. Puncak punuknya. Yang ada punuknya itu apa? Onta. Punuk itu kan tertinggi dari badan. Yang puncaknya, yang tertinggi dari punuk. Mau nggak aku tunjukkan itu? Pokok segala urusan, tiangnya, dan puncaknya. Qultu, aku jawab, aku berkata, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Maksudnya mau. Aku mau mendapatkan pemberitahuan tentang hal itu. Qala, Nabi bersabda, Rasul amri al-Islam. Pokok segala urusan adalah Islam. Modal segala urusan adalah Islam. Orang kalau mau bekerja, orang mau usaha, perlu punya modal nggak? Perlu punya modal. Nggak punya dasar, saya cuma punya dengkul. Dengkul juga modal. Modal apa? Modal dengkul. Dengkul boleh nggak dibeli 1 miliar? Boleh, Pak Haji? Berarti 1 dengkul diambil 1 miliar boleh? Nggak boleh. Ya, yang satu deh boleh 1 miliar. 2 dengkul 2 miliar boleh diambil? Nggak boleh. Berarti kalau modalnya pakai dengkul sudah punya berapa? 2 miliar lebih. Tuh. Jangan dikira modal dengkul itu luar biasa. Nggak ada yang jual dengkul. Ada kemauan, itu modal. Nah, modal segala urusan itu Islam. Kalau orang nggak punya Islam, rugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Gitu maksudnya. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Berarti menjadi muslim. Mukmin muslim, punya modal. Kalau nggak punya modal, rugi. Pokok segala urusan adalah Islam. Wa amuduhu shalah, tiangnya adalah salat. Tiang. Jadi kalau bangunan ini ada tiang. Kalau nggak ada tiang, rubuh tuh bangunan. Kemah, begitu juga ada tiangnya. Ada tiangnya. Kalau tidak ada tiangnya, nggak bisa tegak itu kemah. Islam juga ada tiangnya. Tiangnya adalah salat. Kalau salat tidak ditegakkan, maka keislaman seseorang tidak tegak pula. Kemudian beliau melanjutkan wadir watu sanamihi al jihad, dan puncak punuknya adalah Islam, adalah jihad. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kalimatnya. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, Nabi bersabda, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih. Maukah aku beritahukan kepadamu bimilaki dzalika kullih, untuk mendapatkan itu semuanya. Jadi sesuatu yang membuat engkau mendapatkan semuanya tadi. Jadi dirinci, kesimpulan akhir, kunci untuk mendapatkan itu semuanya, mau nggak aku kasih tahu? Ia menjawab, mana tadi? Fakultu, aku berkata, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, mau. Fa'akhadha, lalu Rasul memegang bilisanihi, lidahnya. Rasul memegang lidahnya sendiri. Nah, Rasul memegang lidahnya. Menjelaskannya tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Fa'akhadha bilisanihi, Rasul memegang lidahnya. Waqala, dan bersabda, kuffa 'alaika hada, jaga olehmu hada, ini.
jaga ini olehmu. Maksudnya apa? Lidah dijaga, jaga lisan. Sebagian ada yang memaknai yang dipegang lidahnya siapa? Mu'ad. Pegang, jaga ini. Terlepas apakah yang dipegang itu lidahnya Mu'ad atau lidahnya Rasul sendiri, maksudnya ini adalah memberi penjelasan dengan praktek, bukan hanya dengan kata-kata saja. Rasul memegang lidahnya lalu bersabda, jagalah ini, jaga lisan. Qultu, karena kunci terakhir itu adalah menjaga lisan, maka kemudian saya berkata, saya siapa? Mu'ad. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna, dan apakah sesungguhnya kita la mu'akhaduna akan dikenakan siksa, akan dikenakan hukuman, bima disebabkan apa, natakallamu bihi, yang kami bicarakan. Wahai Nabi Allah, apakah kami akan mendapatkan sanksi atau hukuman disebabkan kata-kata kami? Rasul kemudian bersabda, faqala sakilatka ummuka. Ini kalau arti harfiahnya sakilatka ay faqidatka ummuka, ibumu kehilangan kamu wahai Mu'ad. Tapi ini yang dimaksud bukan makna harfiahnya. Maksudnya adalah ini semacam anjuran, penegasan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk benar-benar menjaga lisan. Wahal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim. Wahal, dan apakah yakubbun nasa, yang menjerumuskan orang fin nari, di neraka, ala wujuhihim, tersungkur di wajah mereka, au qala, atau Nabi bersabda, ala manakhirihim, di batang hidung mereka, illa hasaidu alsinatihim, melainkan hasil dari lesan-lesan mereka. Maksudnya begini, apa yang membuat orang tersungkur di neraka dengan wajah telungkup, tersungkur wajahnya masuk neraka, batang hidungnya itu yang di bawah bersama dengan wajahnya, padahal wajah itu adalah sesuatu yang dimuliakan. Ini disungkurkan begitu, jerumuskan dengan wajahnya neraka. Apa yang membuat ia tersungkur dengan wajahnya masuk neraka? Kalau bukan gara-gara buah dari lesannya itu, hasil dari lesannya. Dengan kata lain, Rasul mengingatkan agar menjaga lisan. Maka kata Nabi dalam hadis yang lain, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma lahyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah. Siapa yang menjamin bisa menjaga yang di antara dua rahangnya, maksudnya menjaga lisan, dan menjaga yang antara dua pahanya, menjaga kehormatan, aku jamin untuknya surga. Masya Allah. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih. Dia berkata hadis ini hadis hasan dan sahih. Jamaah sekalian, beberapa kesimpulan penting dari hadis ini antara lain, pertama, hadis ini memberikan kejelasan kepada kita tentang kemuliaan Mu'ad bin Jabal. Satu, dari mana kita simpulkan? Karena dia bertanya tentang hal-hal yang besar. Orang mulia bertanyanya tentang hal-hal yang besar. Bertanya untuk diamalkan, bukan bertanya berhenti bertanya. Karena ada orang bertanya hanya seni saja, bertanya pada Ustadz A, kemudian pertanyaan yang sama besok ditanyakan ke Ustadz B, pertanyaan yang sama ditanyakan ke Ustadz C, kemudian ketemu Ustadz D ditanyakan lagi, bukan untuk diamalkan. Bahkan kadang-kadang untuk ngadu di antara satu Ustadz dengan yang lain. Nah, ini Mu'ad bin Jabal bertanya tentang hal-hal besar yang membawa kebahagiaannya, kebahagiaan yang hakiki, mendapatkan surga jauh dari neraka. Kemudian berarti di sini pentingnya memperhatikan amal yang menyelamatkan. Satu. Yang kedua, amalan untuk masuk surga dan selamat dari neraka
itu mudah bagi orang yang Allah beri kemudahan. Maka mintalah selalu kemudahan dari Allah. Berikan kemudahan kepada sesama makhluk agar kita pun dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul sebutkan tentang amalan-amalan itu apa saja, yaitu beribadah kepada Allah tanpa syirik, menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Kemudian Rasul sebutkan tentang pintu-pintu kebaikan. Jadi tadi amal-amal yang pokok, kemudian Rasul tambahkan, ini loh agar engkau senantiasa berada dalam kebaikan. Ini pintu-pintunya. Rasul sebutkan puasa sebagai benteng. Kemudian Rasul sebutkan sedekah yang memadamkan dosa. Kemudian yang ketiga, beliau sebutkan tentang sholat malam, keutamaan sholat malam. Nggak bisa sholat malam 11 rakaat, nggak bisa lebih dari itu atau mendekati itu. Setidaknya sholat witir. Kalau bisa 3 rakaat cakep, nggak bisa setidak-tidaknya 1 rakaat. Kemudian Rasul mengingatkan tentang pentingnya sholat, pentingnya menjaga Islam sebagai pokok segala urusan, pentingnya menegakkan sholat agar Islam itu tegak, dan pentingnya menjaga iman dan Islam itu dengan jihad fisabilillah, sehingga Allah berikan kemuliaan kepada umat ini, tidak direndahkan, tidak dizolimi, karena jihad itu dalam rangka untuk apa? Mengamankan dakwah, agar setiap orang punya kebebasan untuk menerima kebenaran, tidak dihalang-halangi, dan agar orang keluar dari penghambaan terhadap sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir Rasul mengingatkan tentang pentingnya menjaga lisan, bahwa orang akan dihisab, dia akan mempertanggungjawabkan setiap perkataan yang diucapkannya. Makanya kata Rasulullah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik atau diam. Berkata baik untung, karena perkataan yang baik itu sedekah. Atau diam, tidak berkata-kata yang buruk, selamat. Mau untung apa mau selamat? Rute orang mukmin itu, space orang mukmin itu antara untung dan selamat. Kalau nggak bisa mendapatkan keuntungan dengan kata-kata yang baik, setidak-tidaknya selamat. Selamat dari apa? Kata-kata yang buruk. Karena kalau orang menjaga diri dari perkataan yang tercela, perkataan dosa, perkataan buruk, maka dia selamat. Dan selamat itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Semoga manfaat. Ini hadis yang ke-29. Udah jam 12 ya? Belum, masih 3 jam ini jam 12-nya. Ya, semoga manfaat. Ya, kelihatannya sudah kurang lebih 1 jam ini tadi. Agak panjang ya. Mohon maaf atas segala khilaf. Kalau nanti ada yang perlu ditanyakan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.